Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di vlog saya. Halo guys, gimana kabarnya hari ini? Ya, hari Minggu ya guys. Tetap masuk semangat kerja. Jadi sopo ya Taiwan itu katanya sepi. Ya alhamdulillah buat teman-teman sahabat TKI dimanapun berada, khususnya yang ada di Taiwan. Tidak semua pabrik di Taiwan itu sepi ya. Masih banyak peluang-peluang, maksudnya itu pabrik itu yang masih ramai. Mungkin dulu waktu sepi-sepinya itu mungkin ada COVID kemarin ya, ada corona, itu memang banyak pabrik yang sepi. Banyak pabrik-pabrik yang biasanya tuh karyawannya lembur, sekarang sudah jadi nggak lembur. Biasanya ngerekrut TKI, TKW yang dari PT, dari Indonesia itu biasanya rame atau banyak, mungkin agak berkurang. Tapi alhamdulillah untuk akhir-akhir ini Taiwan sudah mulai membaik, sudah mulai lemburan sudah mulai ada pabrik-pabrik. Cuman untuk yang pindahan itu yang cari pabrik yang di sini ya, itu kayaknya itu agak sulit. Kebanyakan kalau ada lowongan itu agensi atau pabrik itu langsung ngambil dari PT langsung dari Indonesia. Jadi untuk pindahan itu agak susah kayaknya loh ya. Dan hari ini saya hari Minggu masih tetap masuk ya. Saya tuh lembur 2 jam, lembur wajib ya. Kerja jam 8 pagi, pulang jam 8 malam. Kalau dihitung mungkin ada yang bilang katanya lembur 3 jam. Enggak, kalau saya tuh coba lembur 2 jam, yaitu istirahat saat jam 12 siang dan sore jam 5 sampai jam 6 itu istirahat. Jadi kerja sehari itu saya istirahatnya tuh sekitar 2 jam ya. Siang jam 12 sampai jam 1 dan sore itu jam 5 sampai jam 6 ya. Kondisi pabrik saya itu, nah itu teman saya tuh dari Taiwan itu baru datang itu ya. Memang sepi kalau Minggu itu tidak semua masuk, hanya bagian-bagian tertentu. Maksudnya untuk bagian kantor, office itu orang Taiwan tuh libur. Tapi untuk karyawan yang produksi untuk produksi ya, maksudnya itu tetap masuk. Ini saya masuk hari ini bertiga, bagian saya loh ya. Saya sama teman saya dari Indo, dan ini dari Mas Taiwan, ini namanya Asin. Ciao. Ini udah waktunya masuk ya. Ini tadi aku agak waktunya mepet buat vlog ya. Oke, nanti aja dilanjut ya. Ini aku mau masuk soalnya ini udah di waktunya jam masuk ya. Nanti aja dilanjut ya. Lanjut untuk video saya tadi ya, yang tadi pagi. Tadi kan saya buru-buru mau udah jam kerjanya. Ini waktu saya istirahat, saya lanjutkan untuk kontennya. Jadi gini, banyak teman-teman kan yang tanya ya, sebagian besar teman-teman yang ada di Indonesia tuh yang sudah daftar atau yang belum daftar itu banyak pemikiran bahwa di Taiwan sedang tidak baik-baik saja, sedang sepi pabriknya. Yang biasanya lembur sekarang udah nggak lembur, kadang banyak yang di PHK. Itu memang benar kejadian itu. Seingat saya itu waktu pandemi kemarin ya, waktu corona. Tapi alhamdulillah untuk sekarang ini Taiwan sudah aman, sudah baik, sudah berangsur stabil lah. Mungkin ya kalau dibandingkan yang dulu sebelum corona ya memang tetap beda. Tapi untuk saat ini saya rasakan itu udah agak mendingan lah. Saya hari ini Minggu ya tetap kerja buktinya. Teman-teman saya tuh banyak ya Sabtu Minggu ya masih ada yang tetap kerja. Ya lembur lah ya, nggak semuanya lembur lah, paling nggak hari Sabtu lah. Sabtu tuh di sini tuh udah dihitung lembur. Soalnya jam kerja di Thailand tuh cuman Senin sampai dengan Jumat. Kalau Sabtu sudah dihitung lembur. Kalau misalkan Sabtu itu pulang jam 8 atau jam setengah 9 dulu udah hitungannya udah double, udah lembur. Yang pagi itu saat jam 8 sampai jam 5 itu tambah lagi untuk lembur sorenya itu sampai malam, itu biasanya jam 9 atau setengah 9. Kadang ya ada juga yang sampai jam 8 ya. Kalau di tempatku itu lembur cuma 2 jam ya, seperti yang tadi saya jelaskan ya. Untuk lembur saya itu cuma 2 jam untuk yang shift pagi sampai sore itu kerja wajib itu jam 8 sampai jam 5, kemudian istirahat
1 jam itu waktu sore itu berangkat kerja lagi jam 6 sampai jam 8 itu baru pulang. Jadi kalau ada teman-teman tuh ya, seperti juga dengan pabrik saya dulu yang dulu saya tuh waktu di Tenanto tuh istirahat sore itu cuma setengah jam. Kalau untuk saat ini saya istirahatnya 1 jam untuk sorenya ya. Semenjak pandemi itu ya ada imbasnya juga ya menurut saya loh ya. Kalau dulu-dulu itu kan untuk TKI atau TKW yang formal itu kerja di sini kan cuman 4 kali kontrak ya, yaitu sekitar 12 tahun ya. Kalau sudah 12 tahun kan nggak bisa perpanjang. Tapi semenjak adanya kejadian corona ada baiknya juga. Jadi Taiwan itu sekarang kalaupun sudah 12 tahun masih bisa perpanjang kontrak, yaitu namanya PTTM atau apa tuh. Pokoknya perpanjang kontrak lagi. Seperti teman-teman saya juga banyak ya yang sudah 12 tahun akhirnya bisa perpanjang lagi. Kalau dulu di tahun 2018 kalau enggak 18 atau enggak 19 ya, itu ada temanku tuh dari Tulungagung sudah 12 tahun kerja di sini mau perpanjang udah nggak bisa karena belum ada aturan yang memberlakukan seperti aturan saat ini, yaitu setelah 12 tahun masih bisa perpanjang kontrak. Kalau dulu nggak bisa, tapi sekarang sudah bisa. Dan untuk PRT pun juga, kalau PRT kan dulu seingat saya 14 tahun atau 15 tahun ya kalau nggak salah, tapi sekarang udah bisa, yaitu PTTM atau apa tuh. Pokoknya intinya perpanjang lagi lah. Itu dengan syarat yang penting majikan mau bertanggung jawab atau tanda tangan ya. Tapi kalau misalkan majikan nggak mau, ya kita nggak bisa perpanjang. Tetapi teman saya pabrik sebelah ya, itu perpanjang itu kok harus pulang. Kalau misalkan perpanjang kontrak di sini seperti saya misalkan yang belum perpanjang yang 12 tahun itu kan nggak harus pulang. Perpanjang kontrak di sini ya cukup tanda tangan sama agent sama pabrik udah. Tapi untuk yang perpanjang yang 12 tahun itu harus pulang. Teman saya dari Tulungagung itu kemarin pulang, ini belum kembali ke sini. Saat saya tanya itu katanya harus pulang dulu. Ya soal biaya saya kurang paham lah. Katanya murah kok. Ya kalaupun agak mahal mungkin ya beda-beda agent lah. Tiap agent beda-beda. Ada yang kemarin saya dapat informasi atau lihat di konten YouTube atau di TikTok itu ada yang cuma 300 NT. Itu kalau nggak salah lah, saya juga nggak tahu sendiri ya. Tetapi kalau teman saya tuh kayaknya nggak segitu. Ya kurang paham lah berapa. Yang penting bisa perpanjang kontrak lagi walaupun sudah 12 tahun. Itu enaknya di Taiwan tuh. Jadi kalau misalkan kita sudah di sini, kalau pengen pulang ya mending cuti aja. Soalnya nanti kalau kita pulang tidak cuti, kita proses lagi biaya juga mahal. Kita tahu sendiri kan biaya ke Thailand itu berapa. Ada yang sampai 50, 60, 70, bahkan ada yang 80 juta. Itu terkadang juga masih potongan. Kalau misalkan kita cuti kan kita cuman biaya proses untuk biaya proses nggak ada biaya proses. Cuman kita beli tiket pulang pergi aja. Kalau kemarin saya waktu hari raya Idul Fitri juga cuti, saya juga nggak mengeluarkan biaya, cuman untuk biaya tiket aja itu masih mahal kemarin itu karena habis corona ya, habis ada pandemi itu agak mahal, itu sekitar 23 kalau nggak salah. Kalau sekarang saya dengar dari teman-teman yang cuti itu untuk biaya tiketnya udah murah, untuk PP sekitar 15.000 lah. Itu sudah titip agent kalau nggak salah, udah dibelikan agent. Dia kalau misalkan kita beli tiket sendiri otomatis lebih murah, itu sudah lewat agent. Itu yang 15.000 itu kata teman-teman yang sudah cuti ya. Jadi itu ya sedikit cerita saya soal keadaan Taiwan saat ini, yang mungkin teman-teman yang ada di rumah berpikiran bahwa Taiwan sedang sepi, sedang tidak baik-baik saja, tidak sama seperti yang kemarin-kemarin. Pabrik banyak, lowongan banyak, lemburan juga banyak. Untuk saat ini ya agak mendingan lah daripada yang kemarin-kemarin saat ada corona itu. Kita pabrik sudah pada sepi, kita pulang bisa, tetapi kalau kita kembali nggak bisa. Itu kalau kemarin ya, itu saat ada corona. Dan setelah corona berlalu, Taiwan sudah mulai agak membaik. Nah,
Gitu aja ya sedikit cerita saya, konten saya hari ini, hari Minggu saya masuk kerja. Dan jika ada pertanyaan dari teman-teman seputaran TKE bisa tulis di kolom komentar, atau bisa follow Instagram saya, nanti akan saya cantumkan di kolom deskripsi. Dan buat teman-teman yang belum klik tombol subscribe-nya silahkan ditombol. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.